Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yang pertama, marilah kita memanjatkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Nabi, karena pada siang ini kita masih diberi kenikmatan, kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka, untuk sholat jamaah di tempat di masjid yang bernama dari Allah Subhanahu. Yang kedua, salawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kebaikan menuju jalan yang kebenaran, yakni Adinul Islam. Jamaah sholat zuhur yang berbahagia, manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk berhidup. Artinya apa? Manusia itu saling membutuhkan, saling berketergantungan. Contohnya, apabila kita ingin menginginkan kebahagiaan, kita harus membutuhkan orang lain. Contohnya apa? Kita harus pergi ke tukang lain untuk membeli barang tadi yang kita inginkan. Maka dari itu, hal ini membuktikan bahwa hubungan yang terintegrasi sosial merupakan suatu pengaruh keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kali ketergantungan dan saling membutuhkan. Agama Islam mengatur tata nilai yang langsung dalam nilai akhlakul karimah. Semakin baik akhlaknya, maka semakin baik pula tabiat tingkatan dunia. Innamal mu'minuna imanan ahsanul khuluq. Sebaik-baik iman orang mukmin itu adalah mereka yang terbaik akhlaknya. Saudara, bentuk akhlakul karimah adalah saling menyayangi, menjauhkan sifat iri, dengki, bahkan ketika Nabi Musa bertanya tentang amal apa yang khusus dan yang sangat dicintai oleh Allah, Allah menjawab langsung pertanyaan tersebut. Fa'alna anna ahad al-a'mal ila Allah billahi wa billahi. Maka ketahuilah oleh kita, sesungguhnya aku paling suka dengan orang yang bercinta dan berkasih karena Allah, serta membencinya juga karena Allah. Membentuk dan memastikan serta menumbuhkan dan melanjutkan kasih sayang tiada lain tiada bukan, yaitu dengan cara melestarikan silaturahmi atau menyambung tali persaudaraan. Kita umat Islam ini banyak cara untuk menyambungkan silaturahmi atau tali persaudaraan. Contohnya, yang pertama, usahakan saling berfoto ketika Idul Fitri tiba. Kesempatan saling memaafkan satu sama yang lain. Yang kedua, bila diundang, datanglah. Mungkin teman kita punya hajat, maka dalam masa-masa yang ingat, undang kawan dan kerabat famili untuk menjadi tali silaturahmi. Yang ketiga, jangan menunggu diundang untuk turut berbela-sungkawa atau turut memberi doa sebagai penguat jiwa dikala teman
atau kerabat saudara kita sedang mendapatkan musibah. Yang keempat, segera ucapkan selamat bila saudara kita mendapat nikmat. Maaf, apabila tempat-tempatnya ini tidak pernah kita lakukan, hari raya tidak mau datang, diundang pun tak menjawabkan, bahkan saudara kita mendapatkan musibah atau sakit tidak mau menunggu. Malah sahabat kita yang mendapatkan nikmat dicari menjadi sana tak mau mengucapkan selamat pagi kita. Putuslah tali tidak bersih kita. Dalam kita surat nanti diceritakan ketika hari kiamat Allah akan memanggil dua orang yang ahli maksiat dan yang taat kepada Allah. Adapun yang ahli maksiat akan ditugaskan ke dalam neraka. Sedangkan yang taat kepada Allah dikirimlah ke neraka. Tetapi aneh, yang taat kepada Allah dikirimlah ke dalam surga. Tetapi aneh, ketika taat ini mereka ke neraka, yang mana minta ampun dan kaumnya sangat nikmat, itu terdengarlah teriakan orang yang ahli maksiat. Tolong, wahai kawanku, wahai sahabatku, tolonglah aku, syafaatlah aku. Kita kalau begitu kawan akan langkah. Sebentar mereka nikmat. Kita berhenti dulu pada bid'ah tadi. Tuhan, ini bukan tempat Tuhan. Tuhan tak pantas di sini. Memang malaikat Tuhan. Saya bilang, aku tidak mau masuk surga. Katanya ini tak adanya. Maka dimulai malaikat Tuhan. Di tengah-tengah kebingungan itu, malaikat Tuhan terdengar suara Allah. Wahai malaikat Tuhan, tanyakan pada diri saat tadi yang selalu bertobat apa mau. Lalu malaikat itu bertanya, baik jawab kamu juga apa mau. Begini malaikat itu, yang di neraka itu adalah saudara saya, adalah kawanku. Memang ketika di dunia dia ahli maksiat, pantas kalau dia masuk ke neraka. Tetapi dia juga menyambungkan persaudaraan, juga berkunjung kepada anak saudara dan kawan-kawannya. Dan juga ketika ia susah, minta tolong padaku. Ketika di dunia, ia sering menolong. Bagaimana mungkin aku membiarkannya? Wahai malaikat Tuhan, biarlah engkau tak mau menolongnya. Aku saja yang menolong, yang akan masuk ke neraka. Orang yang taat tadi. Melihat dan mendengar kata itu, ada wajah. Mendengar kata itu, malaikat riwayat diam dan terdengarlah keluar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai hambaku, engkau dengan kelemahanmu tidak adalah melihat kawan masuk neraka. Karena ia bersahabat dan percaya dengan itu. Bagaimana anda dengan akhirnya hamba pun neraka. Padahal ia mengenal dan bersahabat dengan sepanjang hidupnya, mengakui bahwa Tuhannya adalah manusia. Apabila engkau berseberat, aku telah menerima dan menjelaskan kawan untukmu. Masih walau ini, rahimahullah. Betapa hebat dan indahnya persahabatan yang dilakukan oleh Bani Israil. Oleh sebab itu, berusahalah jika menemukan tidak berhenti dan merapatkan persaudaraan, usahakan saling mengerti dan saling diskusi. Mungkin jujur ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang saya sampaikan. Bila kita berbagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's Ridho.